Sahabat yang diberitahu itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Dia korbankan. Kalau firman Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka akan mendapatkan derajat tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung. Panjenengan kepengin dadi wong sing untung napa mboten? Ingin apa mboten? Ingin. Syaratnya napa? Amanu. Iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu laisa bitamanni walakinna ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman gue udukur sing nang ati tok. Iman itu bukan hanya angan-angan saja, tapi saddaqahul amal. Buktikan dengan amal perbuatan. Salah satu diantaranya pagi hari ini Bapak Ibu itu sudah membuktikan saya sebagai seorang mukmin. Saya sebagai seorang mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bis iman, mau berhijrah, mau berjihad di jalan Allah. Ketika tiga hal itu ada pada diri kita, insya Allah Allah berfirman, dia akan mendapatkan a'dhamu darajatan, derajat yang tertinggi. Orang kurang ngarep-ngarep mlebu mending surga tok, tapi imane ya orang denah, ana undangan ya ora gelem teka, ora gelem rawuh, kon berjihad ya pikirannya niku kadang-kadang berjihad berjuang meng Palestina melawan Bani Israel. Boten, tidak harus itu. Kan bisa biamwalihim dengan harta dan juga dengan diri kita. Contoh yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana beliau sebagai Rais Muhammadiyah, dia memberikan keteladanan. Seorang pemimpin itu memang harus memberikan keteladanan yang pertama. Ketika sekolah-sekolah Muhammadiyah pada tanggal muda di bulan yang baru itu sampai dengan sudah tua tanggalnya, ternyata sekolahan tidak bisa membayar untuk pegawai-pegawainya, guru dan karyawannya. Kiai Ahmad Dahlan itu memang terketuk ketika ada laporan bahwa ini guru-guru karyawan itu belum dibayar, belum digaji. Ya kalau di Indonesia, di Cimanggu mungkin karena bosnya urung mudun ya, bisa terakhir ya. Mbak Tri, no bosnya urung mudun ya, masuk maning gitu kan ya. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan itu apa? Yang beliau lakukan siang-siang dipukul kentongannya, tung 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 tung, kumpul semuanya. Karena dulu belum ada HP Android, belum ada grup WA, nganggo kentongan tok teka. Di sini beda, mungkin dia bukan di sini lah ya, di Majenang. Jadi kalau umpamanya di grup WA sudah bolak-balik diumumkan, ya orang teka-teka. Itu di daerah Israel. Di Cimanggu mboten nggih. Jadi ketika dikentongi oleh Kiai Ahmad Dahlan, jamaahnya namanya Jamaah Thalabatul Qulub. Dia itu kumpul dan akhirnya Kiai itu ceramah. Wahai
pimpinan cabang Aisyah dan Muhammadiyah Cimanggu. Sarang kanane. Sekolah-sekolah kita, sekolah Muhammadiyah sampai dengan detik ini guru karyawannya belum dibayar. Maka saya punya inisiatif, saya akan melelang semua barang yang ada di rumah saya. Jas, baju, saya jual. Kemudian ada jam, meja, lemari, saya jual. Silahkan. Yang datang di situ para juragan batik di sekitar Kauman pada melongo bahasa Majenange ini. Kaget, terharu, kok Pak Kiai melelang semua barang yang ada kecuali baju yang dipakai. Oh, baju yang dipakai ya bahaya. Baju yang ada di rumah, jasnya dilelang semuanya, sampai akhirnya para juragan itu ngacung. Siapa yang mau beli silakan. Kemudian ngacung, saya ambil jasnya. Ada lagi, saya ambil mejanya Pak Kiai. Saya ambil kursinya. Karena dianggap kursinya itu bil barkah ya. Benar Muhammadiyah kan orang. Semuanya ketika sudah habis terlelang, maka di situ uang sudah terkumpul kurang lebih sekitar 5.000 golden. Padahal yang dibutuhkan itu hanya 400 golden untuk membayar guru karyawan. Ini yang diceritakan oleh Bapak Supriyanto AR, putranya Pak AR itu. Pada saat itu selesailah lelang, uangnya ada 5.000 golden. Nah kalau sekarang satu goldennya berapa ini saya nggak tahu. Yang penting kebutuhannya hanya 400 golden saja. Tapi ini lebih banyak. Bubarlah para juragan, orang-orang atau jamaah talabatul qulub itu. Ketika bubar diundang oleh kiai. Mas, ambillah barang-barang saya. Meja, kursi, lemari, jas saya ambil. Jamaah itu menjawab Pak Kiai, monggo barang-barang itu tetap ada di tempatnya Pak Kiai. Kami tidak mengambil. Mereka ambil di bawah, jangan sampai saya itu ketitipan barang panjenengan. Boten, monggo nggih Pak Kiai mawon, bubar. Ini kalau umpamanya di kita bubarnya itu bukan karena bubar wis pada bayar. Pada bolos, Ustadz Rahef, Mbak Tri, gue umpamanya ngumumaken ngundang kira-kira kok kiai luar pelelang sekolah. Sami hadir mboten? Mboten. Ya nang dibae kaya gue. Sehingga angel banget kon hijrah, kon pindah dari yang kurang baik menuju tempat yang terbaik. Panjenengan siap hijrah nggih? Mulai bulan ini, bulan Muharram, bulan yang penuh dengan momentum yang luar biasa, mari kita bersama-sama untuk hijrah menuju yang terbaik. Maka ketika sudah selesai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, kita neng duit akeh temen, kenggo sapa. Cara kula panjenengan, wong barang-barangnya panjenengan sing didol kinten-kinten ajeng go dhewek napa ajeng Muhammadiyah. Mikir, Bu, ke duwite luwih 4.600 golden. Kira-kira nggo sapa ya? Cinta dunia. Niki pengajian, pengaosan, jere hijrah, jere semangat untuk berjuang. Karena syarat mendapatkan darajat yang tertinggi itu harus iman, hijrah dan jihad. Tapi umpamane teng ngajeng niku onten speaker, onten mic dari calon bupati yang mengumumkan
Monggo Bapak Ibu, kami menyiapkan parcel, kami menyiapkan sumbangan hibah ini banyak sekali. Monggo ibu-ibu senilai sekitar 150.000. Siapa yang cepat dia yang dapat. Kinten-kinten bubar napa mboten iki? Sing bubarin bapak-bapak napa ibu-ibu? Cara bapak-bapak ibu-ibu sing perdalane sih. Mangkana. Lah mengana disit jiot kayak bonus kok gratisan mau balik maning mesti seperti itu. Hubbud dunya maka itu disebut sebagai penyakit wahan kata Nabi. Cinta dunia wa karahiyatul maut dan takut mati. Jenengan kagungan penyakit wahan apa mboten? Penyakit wahan niku kalau wau penyakit yang ada pada diri seseorang, yaitu kecintaannya kepada dunia luar biasa dan juga mengalahkan dari aktivitas kegiatan-kegiatan ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Warsono kowe seneng bola ya? Seneng mboten? Senang, mungkin bapak-bapak senang bola. Dan umpama pengajiannya itu umpamanya malam Ahad jam 9 malam. Kemudian di situ ada Piala Dunia. Bapak-bapak itu pada bubar bola. Ibadah situ. Cocok gitu. Ana pengajian Ustadz Rahmat itu malah domai. Anak-anak pengajian malam Ahad, bener-bener anak pengajian sepak bola, Piala Dunia orang mikir banget bro, malah jadi orang mikir, malah domai. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya, kecintaan dunia itu. Kiai Ahmad Dahlan dia mau jahadu, berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan juga jiwanya. Sampai-sampai suatu saat itu ketika Kiai Dahlan itu ada tamu dari Cirebon. Tamu dari Cirebon itu jelas mungkin simpatik dengan Muhammadiyah. Dari Cirebon naik kereta turun di Jogja, terus kemudian sampai ke rumahnya Kiai. Karena tertariknya itu apa? Dengan motonya hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dia tertarik dengan begitu. Kenapa? Muhammadiyah cepat sekali berkembang di mana-mana. Ya sampai dengan hari ini itu kan Muhammadiyah luar biasa, dengan sekolah, dengan amal usahanya, dengan rumah sakitnya. Sampailah beliau kepada rumah Kiai menjelang maghrib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oleh Kiai Ahmad Dahlan dipersilahkan untuk duduk. Dia menyampaikan, saya dari Cirebon Pak Kiai, saya kagum. Diajak sholat, nopo terus ngobrol, ajak sholat, luar biasa. Yang bu bener bu salah, nangkene sing penting gue ngomongnya ngajak sholat, wis apik lah ya, wis duweni niatan apik. Kiai Ahmad Dahlan itu mengajak, ayo kita ke masjid dulu. Sebelum ke masjid, beliau itu ke belakang dulu, ketemu Nyai Dahlan. Nyai Dahlan sinten nggih? Asmane sinten nggih? Walidah Dahlan. Bu, engkau siapna godahar mal. Nyai Dahlan menika ngendika, Mas, mboten nonton sekul, tidak ada sega kecuali tinggal satu piring saja. Lawuhe ana ora? Lawuhnya juga tinggal untuk satu orang. Kinten-kinten kepripun? Ibu-ibu pun lah orang usah disuguhi ngapa bilang ya. Anu wong adoh iki. Tapi mboten. Nyai Kiai Dahlan niku terus ngendika, ya wis Bu, siap nabae nggo tamune, nggo ajak lalen bar salat,
lampune dipateni. Aku duwe piring, ora usah disogi sega, piring, sendok karo gelas. Dipateni. Bener kondur saking masjid, mungkin bahasa Cimanggune pura-purane, lho, jeneng lampune mati ya. Wong riyen kan kali sentil. Mboten kangge lampu niki. Nek saiki sing gak alasan, oh, KPLN ada pemadaman. Tidak memberitahu jangan kebangetan banget ya lah. Terumpamane bayar telat didenda, kayak dia mati ora didenda sapa sing denda. Kiai menika ngutarakan, oh mungkin ini minyaknya habis. Nyuwun sewu, ini Pak Sueb yang dari Cirebon, monggo kula aturi dahar saontene. Kiai Ahmad Dahlan berada di sebelahnya, jadi tidak depan-depan langsung. Mandan ado dionekna tanting tong. Dahar niku Pak Sueb dengan lahapnya minum. Begitu selesai dinyalakan lampunya. Oh bu nonton minyaknya nggih mas. Jadi mandan pura-pura sedikit. Tapi yang luar biasa, dia menghormati tamu karena jauh dari Cirebon, pasti lapar. Ternyata bersih banget niku piringnya. Terus ngendika jere, Pak Kiai jan luar biasa enakane masakane bunyai. Ya alhamdulillah. Itu contoh yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian yang berikutnya, apa alasannya Nabi itu hijrah? Ya karena memang untuk berdakwah. Muhammadiyah bisa seperti ini karena Muhammadiyah itu memang disengkuyung, ditopang oleh banyak hal. Muhammadiyah Cimanggu juga seperti itu. Ada 4 faktor yang menopang sampai dengan hari ini Muhammadiyah itu bisa berjaya. Yang pertama adalah ulil amri, pemimpin yang amanah, pemimpin yang istiqomah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Ada kepemimpinan, maka di Muhammadiyah itu bukan dikatakan sebagai pengurus. Kenapa tidak dikatakan pengurus baik Aisyah maupun Muhammadiyah? Karena yang namanya pengurus itu kan mengurus bukti dikhawatirkan diplesetkan jadi pengurus tukang mengkuruskan amal usaha. Sehingga di Muhammadiyah itu bukan pengurus, tapi namanya pimpinan. Semua dari tingkat pusat sampai dengan ranting semuanya namanya itu pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang di PCM, PCA maupun ortomnya semuanya adalah pimpinan. Karena pimpinan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Harus ada ulil amri. Kemudian yang kedua ada ulil amwal, orang yang berharta. Insya Allah SMP Muhammadiyah Plus ini tanahnya beli apa tidak dulu? Wakaf nih, wakaf. Muhammadiyah dari bangun tok. Kalau tidak ada yang wakaf, kalau tidak ada ulil amwal, ini gedung ini mungkin berada di tempat yang mungkin nyewa, tapi wakaf. Sehingga apa yang dicontohkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memang luar biasa. Perlu ulil amwal. Makanya jangan sampai pada bulan Muharram ini, bulan hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jangan menjadi orang yang pelit. Sanggup nggih? Urun nggih? Insya Allah. Karena Nabi ketika datang ke Madinah
yang dilakukan pertama kali adalah membangun masjid. Bangun masjid kuwi nggak cara siki ora cukup atusan juta. Niku duit apa godhong? Duit. Niki ngidamel panggung niki itu baru terlaksana setelah 66 tahun. Orang luar biasa nggih. Sudah banget. Sampai ketua PCB sareng umpamane wis arep pensiun urung sampai umurnya 60 tahun. 66 tahun bisa membangun. Mantap nggih. Hebat apa hebat? Rupanya itu hebat. Tapi luar biasa. Ini memang dari para alumni. Ya, kami pun seperti itu. Jadi memberdayakan para alumni ulil ambal. Kemudian yang berikutnya bahwa Nabi hijrah itu juga ditopang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia membawa emas yang banyak, kalau diuangkan hampir mendekati sekitar 2 miliar untuk dibawa hijrah bersama Nabi. Hampir 3 miliar. Karena Abu Bakar itu merasa bahwa saya hijrah bersama Nabi. Saya tidak ingin menjadi beban. Anak-anak orang dipikirkan. Malah hampir semua hartanya itu diberikan untuk Islam. Itu saja karena memang Nabi nyetop. Jangan. Ada yang disisakan untuk kepentingan keluargamu. Maka ulil ambal. Berikutnya adalah ulil anfus. Ulil anfus itu orang yang menyerahkan dirinya, mendermakan dirinya untuk kegiatan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, Pak Ahmad dibayar berapa selaku ketua? Gratis. Pak Darsito selaku ketua majelis pinten Pak? 30 per bulan, 30 hari. Gratisan. Makanya kalau Pak Din Samsudin ketika ditanya, Muhammadiyah punya amal usaha yang luar biasa. Sampai kemarin saja uang yang ada di salah satu bank itu sekitar 15 triliun dijiot kabeh, mandan kelimpungan bingung. Semua sekolah itu didatangi. Termasuk yang di Cimanggu mungkin ya. Datangi oleh bank-bank itu kan ya. Bank-bank syariah tetap pada muncul. Ketika Pak Din itu ditanya berapa gaji untuk ketua PP Muhammadiyah, Pak Din itu menjawab, kami tidak digaji. Makanya ketika dari peneliti Jepang itu kaget, terkagum-kagum, oh yo pantes sekelas ketua PP saja tidak dibayar, uang didermakan, anfusnya, jiwanya itu diperuntukkan untuk persyarikatan. Seandainya mau, sudah luar biasa. Inilah para pemimpin umat yang memang dia mempunyai sifat dengan ulil anfus, menyerahkan dirinya untuk kepentingan persyarikatan. Kemarin yang terakhir ketika Pak Din Samsudin menyampaikan bahwa beliau itu memang berkali-kali diundang ke Israel. Israel pirsa nggih? Negara yang baik apa yang jahat? Jahat sekali. Tapi alhamdulillah Pak Din sudah berkali-kali, orang sepisan pindo. Dia diundang ke sana gratis. Kemudian diberi sangu yang tidak sedikit uangnya. Mila kadang-kadang niki Muhammadiyah teng Cimanggu juga tergiur napa mboten. Pak Supar umpamanya ini, Mas Supar ayo ke Israel gratis. Ngomong Palestina yang bireng. Tak sangoni ora kur 1 juta, 1 juta, tidak sampai dengan 2 miliar.
saya beri sangu untuk panjenengan tindak ke Israel. Kayaknya mantan mikir-mikir, mangkat tora ya, mangkat tora. Sekali mangkat ulih 2 miliar, wong dunyaku be kayaknya lebih pas-pasan gue golet seumur urip gue, gitu kan ya. Mikir, tapi alhamdulillah di kalangan Muhammadiyah tidak tergiur. Karena apa? Merasa itu menggolimi, menyakiti umat Islam, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Jangan dicontoh, ada 5 orang mungkin dari mana, dari Brunei ya, tetangganya yang berangkat ke Israel. Cara Padin yakin kudu nganggo duite dewek, yakin juga itu mesti dikasih uang. Tidak mungkin mereka itu gratisan, mereka pasti disponsori. Dan kerugiannya bagi umat Islam adalah umat Islam di Indonesia mendukung perjuangan orang-orang Israel. Contoh Indonesia, negara yang terbesar, umatnya itu juga bisa berkunjung ke sini. Itu yang jadi propaganda dari pemerintah Israel Zionis tersebut. Maka kerugian besar untuk kita. Kalau umpamanya ada agen Israel datang ke ketua majelis, ya, ketua majelis ya Pak Darsito kudunya aja tertarik, nggih. Apa tertarik? 2 miliar, wah nanggung bangun masjid lah. Jadi itu yang artinya melindungi atau menyakiti daripada umat Islam. Kemudian aspek berikutnya, kenapa Muhammadiyah, ataupun kita selesaikan dulu. Yang keempat adalah ulil absar. Ulil absar itu adalah orang yang mempunyai wawasan, orang yang mempunyai pemikiran dan sekaligus kritikus. Tukang memberikan kritik, tapi orang pun pintar kritik tok. Dia juga harus pandai memberikan solusi. Maka 4 pilar itu yang dapat menyokong Muhammadiyah hidup sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kenapa Nabi hijrah? Karena untuk melindungi umat Islam dan kaum muslimin dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi begitu hebatnya orang-orang kafir Quraisy sampai ada Habab bin Arad itu, sahabat Nabi, dia itu tidak hanya disiksa, tapi dia juga, kata Nabi itu, disisiri, dipeteti dengan sisir besi yang dipanaskan, sehingga disisiri antara kulit dengan tulangnya itu mengelupas, pisah semuanya. Ini yang tidak mungkin, ataupun seandainya mungkin hanya beberapa orang dari PCM Cimanggu yang bisa mempertahankan keimanannya seperti itu. Ataupun Aisyah, kira-kira sanggup menapa mboten? Sanggup. Sanggup mboten? Sanggup mempertahankan keimanan sampai dengan titik darah penghabisan. Sanggup mboten? Sanggup, karena iman Islam itu adalah tidak bisa kita, ataupun itu merupakan harga yang termahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi melindungi kaum muslimin, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, bun panas nggih. Bulog panasan buatan nopo-nopo, insya Allah masih bisa bertahan 2 jam lagi. Calon-calon bidadari sanggup? Oh ya wis, gembrok bios, bulog pun gembrok bios menika nggih. Sehingga hijrah itu mengajarkan kepada kita bahwa iman adalah segala-galanya. Yang sudah kita miliki itu monggo untuk bisa kita pertahankan, untuk kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya,
sebagai warga persyarikatan yang harus bisa kita itu merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Maka biasa kita kenal Muhammadiyah, Muhammadiyah ada Muhammadiyah berkemajuan, gue maksudnya apa? Jadi aku orang ngerti tentang Muhammadiyah berkemajuan. Maka salah satu pimpinan pusat Profesor Syafiq itu beliau mengatakan al-khawais al-khamsah, ada 5 ciri Muhammadiyah berkemajuan. Satu diantaranya bahwa Muhammadiyah berlandaskan tauhid. Tauhid itu bukan hanya sebagai kepercayaan saja, bukan sebagai keyakinan saja, tapi tauhid itu menjadi amalan sehari-hari. Maka kalau Bapak Ibu punya hajatan pada bulan Muharram, artinya tidak percaya bulan Muharram itu sebagai bulan naas. Kalau Bapak Ibu tidak ikut kemarin ke laut, sedekah laut, artinya panjenengan yakin bahwa akidah saya tidak membolehkan hal itu. Tapi bagi orang awam itu sebagai tempat rekreasi. Kemudian yang kedua adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Delepe untuk sing ledek itu Muhammadiyah punya konsep ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. We kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, kok nembe balik pada kangen di bae gue. Kawit mien wong kami itu tetap berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah. Muhammadiyah nembe ar-ruju' ilal Al-Qur'an was sunnah. Makanya kita di bulan Muharram ini kita betul-betul bisa menghijrahkan diri. Hijrah ada 2, hijrah jasadiyah dan hijrah qalbiyah. Hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah sesudah ditaklukkannya Mekah. Walakin jihad wa niyah. Akan tetapi yang ada itu adalah jihad berjuang. Utuh nembakit yang kafir boten dan juga niatan yang baik. Kemudian yang ketiga kata Prof. Syafiq itu adalah menghidupkan ijtihad dan tajdid. Muhammadiyah dikenal sebagai Jam'iyah Harokah Islamiyah, jadi gerakan Islam. Kemudian yang kedua ada Harakatul Dakwah, gerakan dakwah, bukan hanya omong saja tapi betul-betul dinyatakan. Kemudian yang ketiga adalah Harakatul Tajdid, gerakan tajdid, artinya gerakan pembaharuan. Yang keempat kata Profesor Syafiq itu bahwa al-khasaisul khamsah, 5 pilar Muhammadiyah berkemajuan itu adalah dia senantiasa mengembangkan wasatiyah. Bisa dilihat dalam surat